Tidak semua varian yang masuk di Indonesia itu dapat berkembang bagus dan berbuah bagus di Indonesia, teman-teman ya. Yang sudah masuk di Indonesia itu sudah ada ratusan jenis ya, dari berbagai macam negara. Dan tidak semua bagus. Dibuktikan tidak semua itu berbuah bagus dan memiliki produktivitas yang layak untuk dikebunkan di Indonesia, teman-teman ya. Jadi varian itu sangat penting. Jadi sebelum teman-teman membeli, alangkah baiknya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kesayangan kita, Pak Eko Project. Pada kesempatan kali ini kami mengajak teman-teman untuk sharing tentang 9 kesalahan bagi pengangguran pemula. Bagi teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe di video kami kali ini, kami doakan semoga senantiasa sehat, mendapatkan rezeki yang berkah dan melimpah, serta sukses selalu. Amin. Yuk langsung saja kita simak videonya. Sebelum kita melanjutkan video ini teman-teman ya, mau kami informasikan bahwa di kebun kami ini menjual bibit anggur impor yang berkualitas, yang memiliki garansi dan validitas yang terjamin. Dapat teman-teman perhatikan, di belakang kami ini adalah bibit-bibit anggur impor kami ya, dari berbagai macam jenis, dan insya Allah bagus-bagus bibitnya ya. Selain itu kami juga menjual pupuk khusus anggur teman-teman ya, dan juga kami menyediakan jasa konsultasi baik dalam segi perawatan maupun dalam segi pemupukan, baik itu skala hobi maupun skala kebun. Namun kami tidak menerima pembayaran secara COD teman-teman. Jadi apabila bertransaksi dengan kami itu harus membayar di depan baru paketnya dikirim. Kalau ada pihak-pihak yang mengatasnamakan kami dengan mau menerima COD, harap hati-hati, itu bukan kami. Teman-teman pengangguran, khususnya teman-teman pengangguran pemula yang setia menonton channel Pak Eko Project ini teman-teman ya. Pada kesempatan kali ini kami mau sharing ya tentang 9 kesalahan bagi teman-teman yang baru menanam anggur, atau bahasa kerennya teman-teman pengangguran pemula. Ini berdasarkan pengalaman kami karena kami juga pernah jadi pemula teman-teman ya, dan juga pengalaman teman-teman yang kami lakukan bimbingan perawatan teman-teman ya. Yang pertama yaitu tidak berdoa teman-teman ya gitu. Jadi awal menanam itu kita harus berdoa ya, karena kita tidak memiliki nyawanya, kita cuma berupaya ya. Kalau kita tidak berdoa, kita tancap aja gitu, kita sombong teman-teman ya. Kita harus berdoa. Insya Allah apa yang kita upayakan itu mendapat kemudahan dan tanamannya bisa hidup, panjang umur dan banyak buahnya, sehingga banyak membawa manfaat untuk kita, tetangga, dan orang-orang di sekitar kita teman-teman ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu biasanya teman-teman itu tidak menentukan tujuan. Tujuan di sini sebenarnya saya nanam anggur itu tujuannya apa sih? Nah, seperti itu. Nah, semakin berkembangnya anggur di Indonesia teman-teman ya, kalau kita menanam anggur itu kita tentukan tujuannya. Apakah tujuan yang pertama itu hanya untuk sekedar hobi, atau yang tujuan kedua itu untuk produksi buah, tujuan ketiga itu untuk pembibitan seperti kami, atau tujuan keempat untuk wisata petik atau agrowisata yang sekarang lagi marak di Indonesia ya, dan apa tujuan kelima itu untuk dijadikan tempat kafe atau resto teman-teman ya. Kenapa kok penting kita untuk menentukan tujuan? Karena berdasarkan tujuan itu nanti kita dapat memplanning ya untuk perencanaannya, ataupun dengan tujuan ini akan menyebabkan perbedaan metode budidaya. Nah itu harus ditentukan. Yang kedua yaitu tujuan teman-teman ya. Setelah menentukan tujuan, langkah ketiga yaitu menentukan perencanaan atau planning teman-teman ya. Jadi seperti ini, untuk apa sih anggur ini ke depannya, jadikan seperti apa, itu harus kita istilahnya kita rencanakan di depan. Jadi kalau kita membeli bibit anggur, kita menanam anggur, harus kita rencanakan. Oh ini anggur saya nanti akan saya tempatkan di tabelan pot. Sistem rambatannya seperti apa? Atau kita mau tanam di tanah langsung, sistem rambatannya seperti apa? Sistem para-para, ataupun sistem rambatan melingkar di tabelan pot, ataupun sistem rambatan
model trellis seperti yang di samping ini trellis ya, yang di atas ini adalah para-para, yang samping kami ini adalah trellis. Nah, kenapa kok seperti itu Pak Eko ya? Karena perencanaan itu sangat penting teman-teman ya, karena anggur itu memerlukan yang namanya itu area untuk tumbuh ya. Kalau bahasa kami itu area tumbuh kembang, nah seperti itu. Jadi kalau teman-teman menanam seperti kami ini harus rencana itu harus sudah matang dari awal ya. Jadi seperti ini teman-teman ya, ini menurut ideal kami ya, sebenarnya teman-teman memiliki ideal sendiri untuk jarak tanam segala macam. Kalau di kami, kalau sistem para-para seperti ini ya, seperti di atas ini, itu jarak tanam antar pohon, antar baris, itu 1,5 sampai 2 meter. Dan untuk area tumbuh, itu 1,5, 1,5. Jadi idealnya itu kalau sistem para-para menurut kami, itu 1,5 sampai 2 meter kali 3 meter. Karena apa? Karena untuk sistem pergola seperti di atas ini, itu kiri kanan itu biasanya memerlukan sekitar 120 cm ya, atau sekitar 13 daun. Itu perlu yang space-nya 1,5 kalau kami ya. Jadi untuk para-para dapat teman-teman catat ya, 1,5 sampai 2 meter kali 3 meter itu untuk para-para. Terus kalau untuk trellis gimana Pak Eko? Trellis itu ada dua teman-teman ya. Model trellis seperti trellis T, trellis tegak seperti ini di samping ini, ataupun trellis Y yang seperti samping kami ini ya teman-teman ya. Biasanya kalau sistem trellis itu jarak tanam tetap teman-teman sama ya. Kalau di kami itu 1,5 sampai 2 meter. Dan samping kiri kanannya berapa Pak Eko? Samping kiri kanan kalau kami itu sekitar jarak antar baris itu sekitar 2 meter teman-teman ya. Kalau teman-teman menginginkan jarak antar baris itu 3 meter ya nggak masalah. Jadi prinsipnya seperti ini teman-teman ya. Kalau trellis Y itu sudutnya semakin lebar itu semakin bagus. Kenapa kok seperti itu? Semakin sudutnya itu semakin lebar, maka sinar matahari yang masuk itu semakin merata. Nah, seperti itu teman-teman ya, itu pertimbangan dari kami ya. Terus sekarang yang ke berapa sekarang ya? Yang keempat teman-teman ya, yang keempat, kesalahan bagi teman-teman itu biasanya itu tentang varian. Karena banyak yang membeli di kami itu bertanya, Pak Eko, saya ingin menanam anggur hitam, menanam anggur merah. Jadi gini teman-teman ya, warna anggur itu pada dasarnya cuma 3, merah, hitam, hijau ya teman-teman ya. Kalau teman-teman tidak membeli di kolektor seperti kami, ya itu teman-teman biasanya beli ya, mohon maaf teman-teman ya, kadang di toko-toko tanaman itu mereka kurang tahu tentang varian ya, itu teman-teman risiko untuk tertipunya lebih besar ya. Jadi saran kami untuk membeli bibit itu sebaiknya teman-teman membeli bibit di kolektor atau pembudidaya, tidak harus membeli bibit di kami. Teman-teman cari aja yang track recordnya bagus di dunia pengangguran, atau lebih bagus lagi teman-teman datang langsung ke tempat teman-teman pembudidaya di daerah masing-masing teman-teman ya. Itu varian. Karena gini, tidak semua varian yang masuk di Indonesia itu dapat berkembang bagus dan berbuah bagus di Indonesia teman-teman ya. Yang sudah masuk di Indonesia itu sudah ada ratusan jenis ya, dari berbagai macam negara, dan tidak semua bagus. Dibuktikan tidak semua itu berbuah bagus dan memiliki produktivitas yang layak untuk dikebunkan di Indonesia teman-teman ya. Jadi varian itu sangat penting. Jadi sebelum teman-teman membeli, alangkah baiknya teman-teman meriset ya, cari dari berbagai macam sumber varian apa yang cocok di daerah teman-teman. Karena banyak sekali yang WA, Pak Eko saya di daerah panas, saya di daerah dingin. Varian apa yang cocok sebenarnya teman-teman ya. Anggur itu memiliki daya adaptasi yang bagus. Baik itu di daerah dingin, di daerah panas, di dataran rendah ataupun dataran tinggi. Yang penting dirawat teman-teman ya. Nah, sekarang yang ke berapa? Yang kelima teman-teman ya. Yang kelima itu biasanya teman-teman pemula itu tergiur modelnya yang unik-unik teman-teman ya. Model buah yang unik-unik. Ada model yang menjari, ada model yang unik, yang bulat, ada udelnya. Mohon maaf. Nah, seperti ini contohnya teman-teman ya. Kalau di yang unik-unik itu sweet sapphire atau moondrop, itu anggur jari itu. Terus seperti jari penyihir, witch finger atau Halloween, itu dulu pernah mahal harganya ya. Terus ada yang seperti hati, my heart. Nah, ternyata di Indonesia sudah dibuahkan. Bahkan di Indonesia berbuah, ada yang berbuah itu bulat, tidak seperti hati ya.
Terus ada lagi itu manufacture vinegar. Di Jepang bagus. Di Indonesia perlu treatment khusus untuk membuahkannya. Shine Muscat. Di Jepang bagus, buahnya besar-besar, ada udelnya segala macam. Dan berdasarkan informasi, itu di sana itu memang ada treatment-treatment khusus ya, treatment-treatment hormon khusus yang digunakan sehingga membuat buah itu besar dan ada apa dekiknya, ada udelnya istilahnya teman-teman anggur seperti itu ya. Jadi teman-teman harus meriset ya. Bagus di sana belum tentu bagus di sini. Kita sama Jepang itu berbeda ya. Geografisnya berbeda dan cuacanya juga berbeda. Kami juga sering berkomunikasi dengan petani di sana ya, ada kenalan kami itu ternyata budidaya di sana diterapkan di sini tidak semuanya bagus. Maka dari itu teman-teman ya, jenis-jenis yang unik, buahnya unik tadi itu kebanyakan di Indonesia itu yang pertama buahnya tidak sesuai dengan itu ataupun sulit dibuahkan. Jadi rugi kalau kita itu menanam anggur buahnya sulit, kita sudah treatment macam-macam, ada buahnya cuma 1-2 dompel. Rugi kita, rugi di waktu, rugi di biaya, dan yang satu lagi itu rugi di pikiran, karena kita kepikiran terus, kok buah tanaman ini kita tanam nggak buah-buah gitu. Nah, itu tadi yang ke-5. Sekarang yang ke-6 teman-teman ya. Yang ke-6 teman-teman pemula itu biasanya tidak sabaran, ya. Atau overcare, justru overcare ya. Overcare di sini itu perawatan yang berlebihan. Karena nenek kami dulu bilang bahwa yang berlebihan itu nggak baik teman-teman ya. Jadi gini, banyak juga teman-teman yang baru menanam, itu pemupukannya sudah ekstrim teman-teman ya. Jadi teman-teman baru menanam pohon anggur masih segini, dikasih seperempat kilo NPK, ya tidak bagus seperti itu. Atau justru dengan penyiraman yang berlebihan. Setiap hari disiram. Jadi gini teman-teman ya. Pohon anggur yang barusan ditanam atau bibit barusan ditanam itu belum stabil teman-teman ya. Akarnya juga belum menyatu dengan media tanam yang baru. Terus teman-teman siram setiap hari. Dapat teman-teman perhatikan ya bahwa anggur itu sebenarnya butuh air tapi tidak suka tergenang. Ya, jadi airnya itu diupayakan tidak tergenang di media. Jadi teman-teman ya, perawatan yang berlebihan itu tidaklah baik ya. Jadi ibarat bayi baru lahir yang 6 bulan masih harus minum ASI, itu kita kasih bubur ayam yang nantinya akan jadi bermasalah ya. Seperti itu juga di tanaman teman-teman ya. Itu tadi yang berbahaya teman-teman, tentang ketidaksabaran atau overcare teman-teman ya. Itu tadi nomor berapa tadi teman-teman ya? Overcare tadi nomor 6 ya. Sekarang nomor 7 ya. Di nomor 7 ini yaitu salah penempatan teman-teman ya. Biasanya teman-teman pengangguran tuh salah penempatan pohon anggurnya. Dalam kaitannya ini adalah pohon anggur itu yang perlu digarisbawahi bahwa pohon anggur itu suka panas teman-teman ya. Jadi jangan ditempatkan di tempat yang kurang sinar matahari ya. Kalau teman-teman tempatkan di tempat yang panas, ditanam di tempat yang panas ya, pagi sampai sore panas, insya Allah akan bagus ya teman-teman ya, seperti itu. Karena ada juga teman-teman yang membeli bibit di kami, nah ternyata itu beliaunya itu menanam di tempat yang panas. Namun berhubung sangat perhatian dengan tanamannya ya, eman-eman nanti kepanasan jadinya kering dan lain sebagainya. Di atasnya itu ditutup dengan baliho teman-teman ya. Jadi di atasnya tanaman ditutup dengan baliho, jadinya di bawahnya itu justru tidak kena sinar matahari. Karena di tempat beliaunya itu sangat panas sekali, dan eman kalau tanamannya itu jadi kering, jadi ditutup baliho di atasnya. Nah seperti itu sebaiknya tidak dilakukan teman-teman ya, justru tidak tepat karena anggur itu suka panas. Nah jadi teman-teman malah lebih bagusnya itu dikasih naungan plastik UV atau dibuatkan GH seperti budidaya kami ini, justru lebih bagus karena anggur di Indonesia itu bukan tanaman buah musiman, bisa berbuah sepanjang tahun. Kalau ditanam di bawah greenhouse seperti ini, teman-teman bisa menyeting kapan saja tanaman tersebut dapat teman-teman buahkan, teman-teman ya. Nah, itu tadi yang ke-7. Sekarang yang ke-8, teman-teman ya. Yang ke-8 itu yaitu tanam anggur tidak dipangkas. Nah, ini kesalahan yang ke-8. Jadi gini teman-teman ya. Ada anggapan bahwa teman-teman itu menanam anggur itu sama dengan menanam buah yang lain. Tanam, lupakan. Nah, tidak bisa seperti itu teman-teman ya. Jadi menanam anggur itu harus ada perawatan,
harus ada pemangkasan. Pemangkasan pun ada treatmentnya teman-teman ya. Sebelum pemangkasan harus dipupuk. Nah, terus pemangkasannya itu varian A, B, C, D itu juga tidak sama. Cocoknya varian A itu dipangkas di pendek, sedang, atau panjang itu juga harus teman-teman pelajari ya. Jadi kalau menanam anggur itu kita harus siap untuk terus belajar teman-teman ya. Kami menjelaskan seperti ini bukan berarti kami lebih pintar daripada teman-teman, enggak. Ini berdasarkan pengalaman kami pun sampai saat ini ya, sampai detik ini kami juga masih belajar untuk budidaya anggur. Jadi kami berharap teman-teman menjadi partner kami untuk belajar budidaya anggur. Supaya nanti ke depannya kita bisa sukses bareng, bisa membuat apa istilahnya perkembangan pengangguran di Indonesia itu lebih bagus teman-teman ya. Itu tadi pemangkasan, karena ada beberapa kali customer tidak membeli bibit di kami, tapi beliau itu WA ke kami ya, Pak Eko, ini anggur saya sudah saya tanam 2 tahun kok tidak berbuah, kenapa? Gitu. Yang pertama itu karena varietasnya beliau juga tidak tahu. Yang kedua, beliau juga tidak melakukan perawatan termasuk pemupukan dan pemangkasan teman-teman ya. Nah itu pada teorinya seperti itu. Anggur tidak bisa berbuah tanpa dipangkas, itu teorinya. Namun tidak menutup kemungkinan ya, apabila Allah berkehendak tidak dipangkas berbuah ya nggak masalah ya, itu kan apa milik Allah semuanya ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Dan yang ke-9 atau yang terakhir ini, teman-teman kurang memahami tentang apa ya, tentang pembasmian hama ya. Jadi anggur itu kan tanaman teman-teman ya, sama seperti tanaman-tanaman yang lain, ada hama dan penyakitnya teman-teman ya. Yang lazim di anggur yaitu OPT seperti jamur, dan juga seperti tungau, seperti ulat. Nah, jamur pun juga macam-macam teman-teman ya, ada jamur putih ya, embun tepung, doni mildew, ada jamur coklat, ada juga jamur hitam. Itu treatmentnya berbeda teman-teman ya. Juga ada ulat geraya, ulat yang besar, terus ada tungau, ada apa istilahnya, ada kutu, dan itu juga treatmentnya berbeda. Jadi jangan sampai teman-teman obat kutu disemprotkan ke ulat. Nah, itu kurang pas. Jadi kita harus terus belajar untuk apa ya, supaya tanaman anggur kita itu dapat tumbuh dengan baik, dapat berbuah dengan lebat. Dan kami doakan semoga teman-teman yang menyaksikan video kami ini, pohon anggurnya sehat semua dan buahnya bisa lebat sehingga dapat bermanfaat untuk teman-teman dan untuk bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Semoga menginspirasi. Demikianlah teman-teman sharing dari kami. Semoga informasi yang kami bagikan melalui video kami kali ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Jangan lupa terus ikuti, pantau, serta dukung channel kami, Pak Eko Project, supaya terus berkembang dengan cara like, komen, subscribe, serta share video kami sebanyak-banyaknya untuk menjangkau manfaat yang lebih luas. Sampai jumpa di video-video inspiratif dari kami berikutnya. Salam satu hobi, salam pengangguran Nusantara, petani muda, mari berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.